teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membahas soal wawancara P3K di tahun 2023. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Tanpa lama-lama, kita langsung aja baca ke soal nomor 1. Saat ini banyak sekali warganet yang ikut serta menyebarkan ujaran kebencian di sosmed, khususnya ASN. Suatu hari Anda melihat salah satu rekan kerja Anda sekantor yang juga bekerja sebagai ASN ikut menyebarkan postingan yang diduga memuat ujaran kebencian di sosmed. Hal yang akan Anda lakukan adalah, jadi di sini teman kita ternyata ikut menyebarkan hate speech ya teman-teman, atau ujaran kebencian di sosmed nih. Nah, intinya adalah seperti itu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu optionnya. A, membiarkan saja karena pandangan politik orang berbeda-beda, ada yang pro dan ada yang kontra. B, menegur rekan kerja Anda untuk menghapus postingan tersebut saat Anda bertemu langsung. C, menegur rekan kerja Anda untuk menghapus postingan tersebut melalui chat ataupun DM IG. Kemudian yang D, melaporkan postingan rekan kerja Anda melalui whistleblowing system agar dapat ditindak dengan tegas. Oke teman-teman, kira-kira jawabannya mana nih poin tertinggi untuk soal wawancara? Poin tertinggi itu adalah skornya 4 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah menggunakan tik itu harus bijaksana dan diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, itu adalah fungsi dari ASN ya teman-teman. Tugas fungsi ASN sebagai perekat bangsa salah satunya. Nah, jadi penggunaan tik itu jika tik digunakan untuk hal yang menyimpang ya, maka pilihan jawaban tersebut tidak mencerminkan karakter kita. Jadi kalau misalnya pilihnya yang A, teman-teman, itu kurang tepat, teman-teman. Kenapa? Karena membiarkan saja di situ menyimpang dari tugas fungsi si ASN, teman-teman. Bisa terjadi perpecahan bangsa ya teman-teman. Nah, kemudian kalau yang B itu jawaban yang paling tepat teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita menunjukkan kepedulian dan meminta untuk menghapus postingan secara langsung merupakan tindakan yang efektif, terlebih lagi seorang tersebut adalah rekan kerja kita teman-teman. Jadi poin tertingginya itu adalah yang B. Kemudian bedanya yang C apa? Padahal kan sama-sama menegur teman-teman. Nah, kalau yang C itu menunjukkan kepedulian juga ya, tapi tidak efektif dan efisien. Karena kita meminta menghapus postingan tersebut melalui chat ataupun DM Instagram yang terdapat kemungkinan tidak terbaca atau tidak terhapus, teman-teman ya. Takutnya ya diabaikan saja pesan tersebut, teman-teman, kalau yang C. Makanya yang C ini poinnya 3. Kemudian kalau yang D yaitu melaporkan postingan rekan kerja kita. Nah, yang D ini tidak menunjukkan kepedulian ke sesama rekan kerja ya. Jadi tidak ada yang namanya saling mengingatkan, teman-teman ya. Jadi ingat, hindari jawaban yang mengadu seperti itu. Nah, jadi di sini poin 2-nya adalah yang D dan poin 1-nya adalah yang A. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan aturan larangan merokok di tempat umum. Apakah pandangan Anda terhadap aturan baru tersebut? Kita baca dulu opsinya. A, saya menyetujui aturan tersebut sehingga orang yang tidak merokok tidak terganggu oleh asap rokok. B, peraturan itu dibuat untuk menerapkan hidup sehat. C, saya menyetujui peraturan tersebut dan sebaiknya perlu disediakan ruang khusus perokok di tempat umum. D, saya mendukung aturan tersebut karena merokok membahayakan kesehatan. Nah, jadi di sini Provinsi DKI Jakarta menerapkan aturan larangan merokok. Nah, kira-kira kita setuju atau tidak ya? Ini larangan merokoknya di tempat umum ya, di mana bisa mengganggu aktivitas manusia lain, teman-teman. Nah, jadi sebagai warga, maka kita harus mematuhi peraturan ya, selama peraturan tersebut baik dan memberikan solusi terhadap si perokok aktif maupun perokok pasif, teman-teman. Jadi di sini yang paling tepat itu adalah yang C ya. Jadi di sini kita setuju terhadap peraturan tersebut sehingga yang bukan perokok nih tidak terganggu dengan asap-asap rokok tersebut. Dan bagi yang si perokoknya ini teman-teman bisa merokok di ruangan khusus tempat merokok yang sudah disediakan di tempat umum, teman-teman. Jadi sama-sama saling menguntungkan ya di sini, teman-teman. Jadi makanya poin 4 itu adalah yang C. Kemudian poin
poin tiganya itu adalah yang B. Kemudian poin 2 itu adalah yang A, dan poin 1 itu adalah yang D, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita baca dulu pertanyaannya. Anda adalah seorang dokter yang baru saja diangkat menjadi PNS dan kini bekerja di suatu RS pemerintah. Suatu hari ada seorang anak yang mengalami kejang-kejang dan membutuhkan penanganan darurat. Namun, prosedur jaminan kesehatan yang berlaku menerapkan kewajiban adanya surat rujukan dari vaskes pertama seperti puskesmas. Menurut perawat IGD, anak tersebut ditolak dilakukan penanganan. Anda yang sedang melihat kejadian tersebut, sikap Anda adalah... Oke, di sini kita sebagai seorang dokter ya, yang sedang bekerja di rumah sakit pemerintah. Nah, ternyata datang nih anak kejang dan membutuhkan penanganan darurat ya, teman-teman. Nah, tapi prosedur jaminan kesehatannya itu harus ada surat rujukan dari vaskes pertama, teman-teman. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan, teman-teman? Kalau yang A, tetap melakukan penanganan daruratan terhadap si anak dan rela menanggung resikonya karena telah melanggar prosedur yang telah dijelaskan. Yang B, tetap melakukan penanganan darurat terhadap anak tersebut dan memberitahukan kepada orang tua untuk menyusulkan surat rujukan puskesmas belakangan. Yang C, tetap melakukan penanganan daruratan terhadap si anak secara sukarela dan tidak menarik biaya dan tidak menggunakan kartu jaminan kesehatan karena orang miskin. Yang D, tidak melakukan penanganan dengan berkomunikasi pada orang tuanya karena harus menjalankan semua yang sudah menjadi prosedur yang berlaku. Oke, teman-teman, di soal disebutkan posisi kita sebagai dokter ya, sudah menjadi tugas dan kewajiban dokter bahwa penanganan darurat dan keselamatan pasien itu harus diutamakan. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, teman-teman. Ini poin 4-nya ya. Nah, kenapa? Karena di sini tetap melakukan penanganan darurat, teman-teman. Di samping itu, kita sarankan kepada orang tua untuk surat rujukannya menyusul. Jadi tetap diurus, tapi menyusul, teman-teman. Jadi anaknya ini yang diselamatkan dulu, seperti itu. Nah, jadi di sini poin 4-nya itu adalah yang B. Untuk poin 3 itu adalah yang C, teman-teman. Kemudian poin 2 itu adalah yang A, dan poin 1 itu adalah yang D ya, tidak melakukan apapun. Oke, jadi jelas di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Pasti di semua rumah sakit seperti ini ya, teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Lanjut ke soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Ada laporan dari warga bahwa di sebelah rumah warga tersebut setiap malam ada aktivitas perkumpulan yang meresahkan karena pernah terdengar deklarasi untuk mendukung organisasi teroris besar dunia. Sikap Anda selaku ketua RT. Kita baca opsinya dulu. A, menyelidiki terlebih dahulu dan mengumpulkan bukti baru melapor ke polisi. B, langsung melapor kepada polisi. C, membubarkan kegiatan di rumah tersebut dengan alasan meresahkan. D, menegur pemilik rumah dan mengancam akan melapor kepada polisi jika masih berkegiatan di lingkungan tempat tinggal Anda. Oke, teman-teman, nah di sini mana nih jawaban yang paling tepat? Karena kita tidak langsung ada di tempat ya dan melihat langsung tindakan yang dilakukan, maka untuk menghindari fitnah itu sebaiknya kita cari tahu dulu nih untuk mencari bukti benar atau tidak. Kemudian baru kita laporkan ke polisi kalau ternyata itu memang valid, teman-teman ya. Oke, jadi di sini poin 4-nya itu adalah yang A. Untuk poin 3 itu adalah yang D, poin 2-nya itu adalah yang B, dan poin 1-nya adalah yang C. Oke, teman-teman, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Lanjut ke soal yang terakhir. Kita baca bareng-bareng. Anda merupakan ASN di salah satu kementerian pusat. Di suatu hari, Anda diajak oleh ayah Anda ke rumah paman Anda. Kebetulan, paman Anda sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Tiba-tiba, paman Anda meminta untuk berfoto bersama. Apa yang Anda lakukan? Kita baca dulu opsinya. A, dengan senang hati menerimanya karena beliau adalah paman Anda. B, menolak dan menyampaikan secara halus bahwa sebagai ASN Anda tidak bisa berfoto dengan calon pilkada karena takut foto tersebut akan tersebar di sosmed. C, menerimanya dengan syarat tidak boleh mempublikasikan foto tersebut selama masa kampanye. D, menolak dengan alasan Anda tidak suka foto. Oke, teman-teman, jadi gimana nih jawaban yang paling tepat? Ini soal hoax ya, teman-teman.
Jadi itu butuh pemikiran yang tinggi untuk menganalisa soal ini ya teman-teman. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat? Boleh kalian komen dulu di kolom komentar. Nah, jadi sebagai seorang ASN yang profesional dan berintegritas, maka kita harus tetap mematuhi bahwa peraturan ASN itu tidak memihak atau cenderung mendukung di lembaga politik manapun dalam bentuk apapun sekalipun itu kerabat kita sendiri. Nah, jadi kira-kira mana nih pilihan yang paling tepat? Nah, pilihan paling tepat itu adalah yang B, teman-teman ya. Karena apa? Sudah menjadi tugas kita untuk menolak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan menjelaskan bahwa kita adalah seorang ASN. Jadi dia harus bersifat netral ya teman-teman. Dia nggak boleh memihak ke siapapun seperti itu. Nah, jadi di sini poin 4-nya itu adalah yang B. Kemudian kalau yang A itu poinnya 1, teman-teman. Nah, kalau yang A tadi kan dengan senang hati menerimanya ya. Jadi tidak profesional dan melanggar kode etik kita sebagai ASN. Makanya poinnya 1. Kalau yang D itu menolak dengan alasan Anda tidak suka foto. Nah, ini juga tidak profesional, teman-teman. Efektif dan efisien karena kita tidak memberikan penjelasan yang jelas ya, teman-teman, serta melanggar kode etik. Jadi kita alasannya itu nggak jelas, perkara hanya tidak suka foto, jadi nggak make sense teman-teman. Jadi yang D ini poinnya adalah 2. Kemudian yang C itu adalah poinnya 3. Nah, yang C ini emang kenapa lebih rendah daripada yang B, teman-teman? Karena yang C itu tidak kurang tegas, teman-teman. Dia tetap menerima ya, tapi dengan catatan jangan di-upload. Nah, siapa tahu pamannya itu uploadnya tapi kitanya di privacy, siapa tahu ya teman-teman, kan nggak ada yang tahu. Jadi lebih baik kita menolak dan kita sampaikan alasan kita menolak kenapa seperti itu. Nah, jadi untuk soal yang terakhir ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal tentang wawancara P3K tahun 2023. Untuk kalian yang mau request bahas apa lagi boleh ketik aja di kolom komentar. Aku bakalan membuat konten sesuai yang kalian inginkan. Oke teman-teman, dan yang bertanya-tanya nih, kira-kira apa sih website atau aplikasi yang bagus untuk try out P3K Bidan nih teman-teman? Aku saranin untuk coba join ke Sobat P3K karena di situ udah bagus banget teman-teman. Udah ada real time-nya seperti CATBKN ujiannya. Jadi kalian nanti bisa memanajemen waktu dengan baik dan juga habis mengerjakan soal tersebut langsung nilainya keluar. Jadi bisa diintrospeksi langsung nih teman-teman, bisa dikoreksi kesalahan kita dan kekurangan kita itu ada di mana. Untuk selain dari websitenya Sobat P3K juga ada kumpulan soal yang dikemas dalam bentuk ebook, bisa kalian order via WhatsApp dan nomor WhatsApp-nya udah aku cantumin di description box aku. Untuk info bimbel itu belum ada teman-teman, masih dalam persiapan. Pokoknya kalau udah selesai aku bakalan info ke kalian. Dan ya segini aja teman-teman. Terima kasih banget yang udah nonton, yang udah subscribe. Terima kasih yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Sekian dari aku, terlebih kurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.